Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang konsep wilayah dan tata ruang. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan para peserta didik bisa menjelaskan pengertian wilayah dan pewilayahan, mengidentifikasi wilayah dan pewilayahan formal maupun fungsional. Oke, yang pertama, konsep wilayah dan tata ruang. Jadi di sini kita akan membahas tentang wilayah. Kita masuk ke wilayah saja, ya. Jadi di sini wilayah itu terbagi menjadi wilayah formal dan wilayah fungsional. Apa sih pengertian wilayah? Jadi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47, silakan kalian baca sendiri. Tapi yang perlu kalian garis bawahi adalah ruang. Jadi wilayah itu merupakan ruang yang memiliki batas berdasarkan administratif maupun fungsional. Jadi intinya pengertian wilayah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 adalah ruang yang memiliki batas secara administratif maupun fungsional. Terus menurut ahli Taylor, pengertian wilayah adalah bagian dari permukaan bumi. Bagian dari permukaan bumi yang ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda dari lainnya. Jadi bagian di permukaan bumi yang memiliki karakteristik sendiri atau sifat-sifat yang berbeda dengan daerah lainnya. Contohnya apa? Contohnya wilayah Indonesia dan wilayah di Antartika. Nah, itu adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki sifat-sifat yang berbeda. Wilayah Indonesia berbeda dengan wilayah Antartika. Ada lagi pengertian wilayah adalah area di permukaan bumi. Nah, dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas yang membedakan dengan wilayah lainnya. Jadi inti dari pengertian wilayah adalah bagian di permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan daerah lainnya. Ya, jadi wilayahnya memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan daerah lainnya di permukaan bumi. Jadi itu adalah pengertian wilayah. Oke, jadi kesimpulan untuk pengertian wilayah memiliki perbedaan karakteristik dengan daerah lainnya, memiliki batas baik secara administratif maupun secara fungsional. Nah, perhatikan gambar yang ada di sini. Apabila kita melihat gambar ini, maka kita akan menyebut bahwa daerah ini adalah wilayah pedesaan. Kenapa kita sebut wilayah pedesaan? Karena dia memiliki karakteristik wilayah pedesaan. Apabila kita melihat gambar ini, maka kita akan menyebutnya adalah wilayah perkotaan. Apakah ada perbedaan karakteristik antara wilayah pedesaan dan perkotaan? Nah, itulah karakteristik masing-masing yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Gambar ini sama ini memiliki karakteristik yang berbeda. Apabila kita melihat gambar ini, maka kita akan menyebutkan ini adalah wilayah gurun karena dia memiliki karakteristik wilayah gurun. Apabila kita melihat gambar ini, maka kita akan menyebutnya sebagai wilayah hutan. Nah, perbedaan karakteristik inilah yang disebut dengan yang menyebabkan daerah-daerah tersebut memiliki batas. Nah, penentuan batas berdasarkan karakteristik tertentu disebut dengan pewilayahan. Jadi pewilayahan ini adalah penentuan batas-batas
berdasarkan karakteristik yang dimiliki wilayah. Wilayah dan pewilayahan terdapat dua, wilayah formal dan wilayah fungsional. Apa perbedaannya? Jadi untuk wilayah formal itu adalah suatu wilayah yang bisa diidentifikasi berdasarkan karakter fisiknya atau alam maupun karakter non-fisik atau sosial budaya. Contohnya untuk karakteristik fisik atau alam, yaitu suatu wilayah yang kita bisa lihat berdasarkan perbedaan karakteristik yang disebabkan oleh alam. Contohnya wilayah perairan laut sama wilayah daratan. Nah, terus contohnya lagi wilayah pegunungan dan dataran rendah. Terus contohnya ini adalah wilayah persebaran curah hujan yang ada di Indonesia, wilayah perbedaan iklim di dunia, ya, wilayah perbedaan flora dan fauna di Indonesia maupun di dunia. Terus wilayah formal berdasarkan aspek non-fisik atau sosial budaya, itu contohnya adalah misalnya wilayah suku bangsa, terus wilayah provinsi yang ada di Indonesia. Contohnya ini kita sebutnya adalah wilayah provinsi Nangro Aceh Darussalam. Terus ini kita sebutnya sebagai wilayah Sulawesi Selatan. Ini adalah Kalimantan Barat. Nah, itu adalah wilayah formal berdasarkan aspek non fisik atau sosial budaya. Apalagi contohnya misalnya wilayah berdasarkan bahasa, wilayah berdasarkan kriteria pedesaan, perkotaan. Nah, itu disebut dengan wilayah formal. Jadi berdasarkan karakter fisik atau alam maupun sosial budaya. Nah, untuk wilayah fungsional ini disebut juga nodal region. Apa itu nodal? Jadi nodal itu adalah titik pusat. Jadi wilayah fungsional ini adalah beberapa wilayah yang saling berkaitan atau saling berinteraksi karena adanya perpindahan barang yang dihubungkan oleh jaringan jalan atau network. Contohnya Jabodetabek. Nah, Jabodetabek ini kan terdiri dari beberapa kawasan: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kenapa ini disebut wilayah fungsional? Karena mereka saling berhubungan. Ada perpindahan barang dan mereka dihubungkan oleh jaringan. Terus di daerah Jabodetabek ini juga terdapat titik pusat atau nodal. Apa yang menjadi titik pusatnya adalah kota Jakarta, ya. Terus nah, ini contohnya. Ini adalah titik pusatnya. Ada beberapa daerah di sekitarnya yang saling membutuhkan, saling mempengaruhi. Jadi terjadi interaksi karena wilayah ini saling membutuhkan. Jadi untuk wilayah fungsional syaratnya ini ada perpindahan barang, ada jaringan jalan, dan ada suatu daerah yang menjadi titik pusat atau nodal. Oke, sampai di sini. Jadi